Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Bridayanti dengan NIM 10120100022 dari kelas PKN 3A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan review terkait pendidikan anti korupsi. Nah, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu korupsi. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin atau corruption dari kata kerja corromper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, dan maling. Nah, menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Nah, selanjutnya faktor penyebab dari korupsi ini ada beberapa aspek. Yang pertama, perilaku individu, faktor keluarga, pendidikan, sikap kerja, hukum dan peraturan, faktor pengawasan, dan faktor politik. Nah, biasanya dari perilaku individu ini dikarenakan mungkin dari individu tersebut kurang puas terhadap gaji yang telah diberikan oleh atasannya. Dan dia merasa kayak bernafsu sekali untuk mendapatkan budget yang lebih dari ketentuan yang telah diberikan oleh atasannya. Selanjutnya, dampak masif dari korupsi. Yang pertama dari bidang ekonomi, yaitu lesunya perekonomian atau perekonomian semakin menurun, investasi dan pertumbuhan ekonomi lemah, utang negara meningkat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam bidang sosial dan moralitas adalah meliputi meningkatnya kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka. Nah, di sini meningkatnya kriminalitas dikarenakan tadi karena ekonomi menurun, jadi masyarakat juga terpacu untuk melakukan tindak korupsi karena sudah ada yang memotivasi atau sudah ada public figure yang memulai tindak kriminalitas tersebut. Jadi akan mencontohkan atau memberikan gambaran dari orang-orang di sekitar untuk melakukan tindak korupsi. Selanjutnya di bidang pemerintahan dan birokrasi. Yang pertama meliputi munculnya kepemimpinan koruptor, fungsi pemerintahan tidak berjalan, menghilangnya ekspektasi dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah, dan fungsi pelayanan yang tidak berjalan karena penyelewengannya uang yang diberikan dari pemerintah kepada para pejabat akan tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi akan berpengaruh atau berdampak banyak bagi masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya instrumen hukum anti korupsi. Nah, di sini ada beberapa. Nah, pengertian anti korupsi sendiri adalah tidak setuju, tidak suka dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi perkembangan korupsi. Nah, untuk instrumen pencegahan korupsi, Pemda diminta untuk menerapkan 8 instrumen pencegahan korupsi yang terjadi. Nah, ada beberapa instrumen. Yang pertama ada ketetapan MPR RI nomor 11 garing MPR garing 1998. Selanjutnya ketetapan MPR RI nomor 7 garing MPR garing 2001, UU nomor 28 tahun 1999, UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001, UU nomor 30 tahun 2002, UU nomor 8 tahun 2010. Selanjutnya pendidikan anti korupsi dan upaya pencegahannya. Nah, di sini ada beberapa pendidikan anti korupsi. Tujuannya adalah membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Nah, selanjutnya secara umum tujuannya untuk yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Nah, selanjutnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, tersebut yang pertama pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap, perubahan sikap, perspektif moral dan konvensional, pengembangan karakter anti korupsi. Nah, ini bisa dibentuk melalui lembaga pendidikan baik itu di sekolah maupun memang ada lembaga terkhusus untuk membentuk teman-teman ini membentuk generasi muda ini anti korupsi. Selanjutnya upaya pencegahan korupsi. Nah, yang pertama membangun supremasi hukum dengan kuat, menciptakan
kondisivitas nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, pembekalan pendidikan religi dan intensif. Nah, di sini diperlukan sebenarnya poinnya di sini adalah perlu adanya kolaborasi dari pihak pemerintah, dari masyarakat dan juga lembaga pendidikan untuk bisa memberikan edukasi untuk generasi muda agar bisa mengelola atau mungkin bisa memberikan kebijakan yang tegas terkait korupsi, dan juga bisa men-change atau bisa mengubah perilaku-perilaku yang sekiranya menyimpang terkait korupsi dan bisa menanggulangi tindakan korupsi ini agar bisa mencapai pemerintahan yang bersih anti korupsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.